Baiklah, kita akan bahas modal perusahaan. Sebelumnya, kita bismillah dulu, fokus dan konsentrasi. Oke, apa itu modal? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, modal adalah uang yang digunakan sebagai pokok indu untuk berdagang, harta benda, uang, barang yang bisa digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Menurut akuntansi, modal merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dalam neraca dicetak sebagai aktiva. Modal memiliki 4 jenis. Yang pertama, modal berdasarkan sumber. Yang kedua, modal berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, dan yang keempat, modal berdasarkan sifatnya. Kita bahas yang pertama, modal berdasarkan sumber. Modal sumber eksternal, yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun para pemegang saham yang dapat ambil bagian dalam perusahaan. Modal eksternal ini umumnya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa didapatkan dari investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan Anda. Beberapa yang termasuk dalam modal eksternal antara lain pinjaman bank atau pihak lain, investor, utang dagang, gaji yang belum dibayar, utang berjangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kita bahas utang yang berjangka waktu. Itu ada jangka pendek, merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Bisa harian, bulanan, mingguan. Yang paling lama 1 tahun. Utang jangka pendek itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas plafon tertentu di mana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kredit dari penjual, merupakan kredit perniagaan, dan kredit ini terjadi apabila penjualan dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit, berarti bahwa penjual baru menerima pembelian harga dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Selama waktu ini, pembeli dikatakan menerima kredit penjual dari penjual, dan selama waktu itu pula penjual memberikan kredit penjual kepada pembeli. Yang ketiga, kredit dari pembeli, merupakan kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari mentahnya atau barang lainnya. Di sini, pembeli membayar harga barang yang dibelinya lebih dahulu, dan setelah beberapa waktu itu dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit pembeli kepada penjual atau pemasok barang mentah atau barang dagangan. Yang terakhir itu kredit wesel. Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu, dan pada saat tertentu, dan setelah surat itu ditandatangani dapat dijual atau diuangkan kepada bank. Yang selanjutnya, utang jangka menengah, di mana merupakan pinjaman atau modal asing yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada term loan, adalah kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya, term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu. Term loan ini biasanya diberikan oleh bank dagang, perusahaan asuransi, dan pemasok. Yang kedua itu adalah leasing, merupakan bentuk lain dari pinjaman di mana hanya diperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva tanpa harus disertai hak milik. Ada 3 bentuk dari leasing, yaitu sales dan leaseback, service leases atau operating leases, dan financial leases. Next, yang ketiga itu utang jangka panjang, adalah pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Ada pertama itu pinjaman obligasi atau bonds payable, adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan utang
yang mempunyai nominal tertentu. Jenis obligasinya ada obligasi biasa, ada obligasi pendapatan, ada obligasi yang dapat ditukar. Yang kedua adalah pinjaman hipotek. Adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi uang atau kreditur diberikan hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang tersebut dapat dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutupi ketagihannya. Yang kedua, modal berdasarkan sumber itu adalah sumber internal, yaitu sumber modal internal merupakan modal yang didapatkan dari kekayaan seseorang atau perusahaan itu sendiri, biasanya dari hasil penjualan. Beberapa yang termasuk dalam modal sendiri itu ada gedung, kendaraan, saham, dan laba yang diinvestasikan kembali, dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu modal sumber internal. Ada 3, laba ditahan, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Adanya laba yang memperbesar laba ditahan, yang berarti akan memperbesar modal itu sendiri. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri, dan adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri. Itu modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian dalam suatu perusahaan terbatas. Jenis-jenis saham ada di antaranya saham biasa atau common stock, saham preferred atau preference stock, dan saham kumulatif preference stock. Itu yang ketiga adalah cadangan. Cadangan dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan termasuk modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan seleksi kurs, dan cadangan umum. Adapun cadangan yang tidak termasuk ke dalam modal sendiri adalah cadangan depresiasi, cadangan piutang ragu-ragu, dan cadangan yang bersifat utang, atau cadangan yang untuk pensiun pegawai, dan cadangan untuk membayar pajak. Modal saham tuh tadi ada 2. Modal saham yang pertama ini kita jelaskan saham preferred atau saham istimewa, atau juga disebut saham prioritas. Prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Prioritas mendapatkan kekayaan saat likuidasi, tidak memiliki hak suara. Saham biasa atau common stock itu memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba, memiliki hak suara. Yang kedua, modal berdasarkan wujudnya. Itu dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Yang pertama itu modal konkret adalah modal aktif yang berarti dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Beberapa yang termasuk dalam modal konkret seperti bahan baku, gedung, tempat usaha, mesin, kendaraan, gudang, dan bentuk sarana prasarana lainnya. Yang kedua itu modal abstrak. Modal abstrak adalah kebalikan dari modal konkret, di mana tidak dapat dilihat secara kasat mata. Beberapa yang termasuk dalam modal abstrak antara lain pengetahuan, skill tenaga kerja, hak cipta, hak pendirian usaha, nama baik perusahaan, koneksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, modal berdasarkan pemiliknya. 1. Modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya, seperti deposito, properti pribadi, gedung, kendaraan, dan lainnya, saham, dan lain sebagainya. 2. Modal sosial. Jenis modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi,
beberapa modal fosil yaitu jalan raya, pelabuhan, jembatan, pasar, dan lain sebagainya. Modal berdasarkan sifatnya. Struktur kekayaan dan finansial. Rasio pengambilan adalah suatu hubungan perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberi gambaran baik buruknya posisi keuangan suatu perusahaan. Oke, kita next. Fokuskan. Kita bahas yang pertama, struktur kekayaan. Adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta rupiah dan aktiva tetapnya sebesar 700 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya adalah 30/70. Secara relatif adalah 30% banding 70%. Yang kedua, itu struktur finansial. Adalah yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam suatu keseluruhan pasifa neraca, keseluruhan modal sendiri. Struktur finansial pada hakikatnya menunjukkan pula perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing atau jangka pendek dan jangka panjang dengan modal sendiri. Contohnya, besarnya modal asing berupa kewajiban jangka panjang 400 juta, sedangkan besarnya modal sendiri 600 juta. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan relatifnya adalah 40% banding 60%. Mengenai struktur kekayaan dan struktur finansial dapat digambarkan sebagai mana terlihat dalam neraca tingkat sebagai berikut. Aktiva lancarnya 300 juta, modal asing 400 juta, aktiva tetapnya 700 juta, modal sendirinya 600 juta. Next, yang terakhir ini struktur modal. Struktur modal menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Contoh, besar modal asing yang berupa utang jangka panjang 300 juta, sedangkan modal sendiri 600 juta, maka perimbangan absolutnya 30/60 dan relatifnya 33,33% banding 66,67%. Nah, masih fokus ya. Ini contoh neraca aktiva dan pasiva dari sebuah laundry, Sarinah Laundry, per 31 Desember 2013. Di sana aktivanya 40 juta dan itu juga ada laporan laba rugi dari PT Suberjaya. Itu bisa dilihat laba bersihnya 308.500.000. Oke, kita next ya. Stay fokus. Modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk kegiatan operasional saja, tidak termasuk dengan modal yang digunakan untuk investasi. Pada laporan neraca, rumus working capital diperoleh dengan mengurangkan harta lancar dengan kewajiban yang perlu dibayar. Contoh, modal kerja yang dapat diketahui adalah modal aktiva jangka pendek. Aktiva jangka pendek yang dimaksud seperti kas, surat berharga, piutang, dan aktiva lancar lainnya. Dalam hal ini, modal kerja sangat tergantung pada aktiva lancar dan hutang segera. Oke, kita next. Konsep modal kerja. Oke, kita bahas konsep modal kerja yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kuantum yang dibutuhkan dalam memenuhi keperluan perusahaan pada pembiayaan operasi rutin. Di sisi lain, konsep ini juga menunjukkan jumlah dana yang ada dalam operasional jangka pendek. Konsep ini menyatakan modal kerja merupakan jumlah aktiva lancar atau gross working capital, di mana total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Next.
Konsep modal kerja. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menyatakan bahwa pengertian modal kerja adalah selisih aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Definisi tersebut mengartikan modal kerja sebagai jumlah aktiva lancar dari pemilik perusahaan dan pinjaman jangka panjang. Inti dari konsep kualitatif adalah pada kualitas modal kerja. Next, konsep modal kerja yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana yang ada untuk menciptakan laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semuanya dana itu menghasilkan laba periode ini atau current income. Yang terakhir itu pentingnya modal kerja. Setelah kita ketahui tadi 3 konsep modal kerja, itu ada 9 pentingnya modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Yang keempat, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Yang kelima, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang keenam, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan. Yang ketujuh, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. Yang kedelapan, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. Dan yang kesembilan, melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Mungkin demikianlah penjelasan video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Thank you and say alhamdulillah.